Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zainis Kifala dari kelas 12 F4. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul ludruk, sejarah ludruk, dan fungsi dari ludruk. Indonesia memiliki beragam pertunjukan seni teater, salah satunya adalah kesenian ludruk. Ludruk berasal dari Jawa Timur, khususnya Surabaya. Namun ada pula yang menyebut cikal bakal ludruk berasal dari Jombang. Ludruk dipahami sebagai pertunjukan seni drama yang dimainkan oleh sekelompok orang dengan iringan musik tertentu. Cerita yang diangkat dalam pertunjukan ludruk umumnya berkaitan dengan persoalan sosial di masyarakat. Kisah-kisah inspiratif yang dikemas dengan lawakan para pemainnya. Seni drama ludruk ini sudah dikenal di masyarakat Jawa Timur, khususnya Bumi Majapahit, sekitar Mojokerto dan Surabaya. Sejak abad ke-12, menurut Sunaryo dan kawan-kawan, ludruk pada abad ke-12 ini dikenal dengan nama ludruk Bandan. Ludruk Bandan dikembangkan sebagai pertunjukan atau pameran kekuatan dan kekebalan. Hal ini berkaitan dengan ilmu kanugara yang dimiliki oleh para pemainnya. Pertunjukan ludruk Bandan ini diiringi oleh alat-alat musik kendang dan jidor, serta digelar di tanah lapang. Pada abad ke-17 sampai 18, ludruk Bandan ini berkembang menjadi pertunjukan lerok Pak Santik. Lerok merupakan alat musik yang dipetik seperti kecapi. Namun, menurut Henry Supriyanto, dosen Universitas Surabaya dan juga peneliti ludruk, menyatakan bahwa ludruk menjadi teater rakyat dimulai tahun 1907 oleh Pak Santik dari Desa Cowong, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Diwek adalah kampung kelahiran Asmuni, anggota Sri Mulat, dan Kholik, pelawak anggota Dekut Japu Kirun. Awalnya ludruk dimulai dari kesenian amen yang berisi syair-syair dan iringan musik sederhana. Pak Santik berteman dengan Pak Pono dan Pak Amir, berkeliling dari desa satu ke desa lainnya. Pak Pono mengenakan pakaian wanita dan wajahnya dihias coret-coret-coretan agar tampak lucu. Dari sinilah penonton melahirkan kata wong lorek. Wong lorek akibat variasi dalam bahasa, maka kata lorek berubah menjadi kata lerok. Kesenian yang berasal dari ngamen tersebut ternyata mendapat sambutan dari penonton, sehingga kemudian ludruk berkembang menjadi sebuah pementasan untuk acara pesta pernikahan dan pesta rakyat. Perkembangan dari masa ke masa, maka perjalanan ludruk dapat dikategorikan dalam beberapa periode, seperti periode Electro-Besut pada tahun 1920 hingga 1930. Pada periode ini merupakan asal-muasal dari kesenian ludruk yang bermula dari kesenian mengamen di zaman Diwek, Jombang, dan berkembang menjadi pementasan kesenian dalam acara-acara rakyat. Yang kedua yaitu pada periode lerok dan ludruk pada tahun 1930 hingga 1945. Di periode ini, kesenian ludruk telah tumbuh subur di Jawa dan seiring dengan masa perjuangan mengenai kemerdekaan pada saat itu, maka di tahun 1933 berdiri Ludruk Organization atau LO oleh Cak Durasim, yang mana dalam pementasannya sering mengkritik pemerintahan Belanda atau Jepang. Selain sebagai hiburan pada masa ini, kesenian ludruk juga berfungsi sebagai alat penyampaian pesan persiapan kemerdekaan hingga ditangkapnya Cak Durasim karena memunculkan kidungan Jula Juli yang menjadi legenda di seluruh grup ludruk di Indonesia. Yang ketiga yaitu pada periode ludruk kemerdekaan tahun 1945 hingga 1965. Di periode ini atau periode pasca kemerdekaan, selain sebagai hiburan, ludruk juga berfungsi sebagai alat propaganda pemerintahan untuk mengkampanyekan pembangunan. Di masa ini juga terdapat dua grup ludruk yang sangat populer, yaitu ludruk Maharan milik Partai Komunis Indonesia dan ludruk Tresno Enggal melalui ludruk PKI saat itu mencoba merangkul rakyat dan sebagai alat untuk menggaling massa karena ludruk merupakan kesenian yang sangat merakyat. Yaitu periode terakhir yaitu periode ludruk pasca G30 SPKI pada tahun 1965. Di periode ini merupakan titik awal meredupnya ludruk sebagai sebuah seni pertunjukan bagi masyarakat. Hal tersebut merupakan imbas dari peristiwa G30 SPKI karena ludruk juga digunakan sebagai alat propaganda oleh PKI, sehingga ludruk yang berafiliasi dengan PKI dilebur dan dibina kembali oleh ABRFI. Hingga tahun 1975 ludruk-ludruk di daerah Jawa Timur dibina oleh ABRI, namun setelah itu grup-grup ludruk menjadi grup kesenian yang berdiri sendiri dan perlahan mulai ditinggalkan oleh para masyarakat sekitarnya. Ludruk bukan semata sebagai hiburan rakyat, lebih dari itu, ludruk juga berfungsi sebagai pemberi pesan kepada para penonton serta kritik pada penguasa. Setidaknya ludruk memiliki dua fungsi, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer sendiri
bersifat ritual, estetis, dan sebagai hiburan. Sementara dari sisi sekunder, ludruk memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai sarana pendidikan, penebal solidaritas, menumbuhkan kebijaksanaan, dan lain sebagainya. Sejak awal, ludruk maupun nama-nama yang disematkan sebelumnya juga berfungsi sebagai alat perjuangan. Pada masa penjajahan Belanda, ludruk digunakan sebagai media kritik sosial kepada pemerintahan Hindia Belanda.